warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang kami hormati, kami kelompok 6 akan mempresentasikan mata kuliah Qiraatul Kutub yang diambil dari kitab Adabul Muta'alim yang berjudul mengenai adab seorang pelajar terhadap dirinya. Mungkin di sini kami tidak akan menjelaskan secara menyeluruh bahwa adab seorang pelajar terhadap dirinya itu ada 10. Cuma kita akan membahas tiga buah materi tersebut. Nah, untuk memperhemat waktu, materi yang pertama insya Allah yang akan dibawakan oleh saudara Nurul, dan materi yang kedua oleh saya pribadi, dan materi yang ketiga oleh saudara Tiara. Yang pertama insya Allah akan dibawakan oleh saudara Nurul. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu Al-Babusani fi adabi mutta'alimi fi nafsihi wa fihi asaratu anwa'in minal adabi. Al-awalu an yutahiru qalbahu min kulli ghasin wa danasin wa gilin wa hasadin wa su'i akidatin wa su'i hulukin liyasliha bidzalika liqabulil ilmi wazid zihi wal itla'i ala daqaiki ma'anihi wal fahmi ligoa middin. Yang terjemahannya yaitu etika pelajar terhadap dirinya sendiri ada 10. Yang pertama, harus mensucikan hatinya dari setiap sesuatu yang mempunyai unsur menipu, kotor, penuh rasa dendam, hasud, keyakinan yang tidak baik, dan budi pekerti yang tidak baik. Hal itu dilakukan supaya ia pantas menerima ilmu, menghafalnya, dan meninjau ke dalam maknanya, dan memahami makna yang tersirat. Jadi penjelasan dari materi tersebut yaitu pertama-tama kita tuh harus mensucikan diri kita dulu, mensucikan dari perasaan yang kotor, mensucikan diri dari rasa dendam, mensucikan diri dari rasa ingin menipu orang atau ingin berprasangka buruk terhadap orang lain. Intinya kita harus mensucikan diri, mensucikan hati dari prasangka-prasangka tersebut. Karena ada peribahasa yaitu seperti hati bagaikan raja di dalam organ tubuh kita. Jadi kalau misalkan hati kita melakukan kebaikan, anggota badan kita juga semuanya akan melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika hati kita melakukan kejelekan, mungkin badan kita juga akan melakukan kejelekan. Jadi intinya kita harus mensucikan diri agar diri kita bisa menerima ilmu yang kita sedang pelajari atau sedang menghafalnya, agar bisa keterima oleh diri kita, hati kita, dan jiwa raga kita. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang berikutnya. Akan melanjutkan dari pembahasan Nurul, adab mengenai seorang pelajar terhadap dirinya. Atsani an yuksina an niyata fi talabil ilmi bi an yaksida bihi wajhallahu azza wa jalla wal amala bihi wa ihya asy-syari'ati wa tanwira qalbihi wa tahliyata batinihi wa taqarruba minallahi ta'ala wa la yaksida bihil agradad dunyawiyata min tahsilir riyasati wal jahi wal mali wa mubahatil akroni wa ta'zimin nasi lahu wa nahli zalika. Yang kedua dari pembahasan adab seorang pelajar terhadap dirinya yaitu harus memperbaiki niat dalam mencari ilmu dengan tujuan untuk mencari ridho Allah Ta'ala serta mampu mengamalkannya, menghidupkan syariat untuk menerangi hati, menghiasi batin, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tidak bertujuan untuk memperoleh tujuan-tujuan duniawi, misalnya menjadi pimpinan, jabatan, harta benda, mengalahkan teman saingan, biar dihormati masyarakat, dan sebagainya. Nah, jadi adab seorang pelajar terhadap dirinya itu harus
bagus niatnya, niat dalam mencari ilmu. Jadi jangan sampai kita itu niat mencari ilmu itu hanya untuk hal duniawi, harus ada niat karena Allah Ta'ala. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai yang kedua dari adab seorang pelajar, bahwa seorang pelajar itu harus bagus niatnya, niat mencari ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai kita itu niat untuk hal-hal yang duniawi. Ya tadi contohnya seperti ingin menjadi seorang pejabat, ya. Terus ingin bersaing dengan seorang teman. Nah itu banyaklah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu materi ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Asal-usul an yubadiru bitahlil ilmi syababahu wa kota umrihi wala yataru bihadid taswiri watamili fainna syaitin tamaru min umrihi la badala laha wala awado annawan yaktu'a ma qadaro alalhi minal alaikis syagilati wal awaikil manihati antamami tolabi wa ghazali ijlihadi wa kuat li jidi fi tahsili fa innaha qawati'u tariqit ta'allumi, yang artinya harus berusaha segera mungkin memperoleh ilmu di waktu masih belia dan memanfaatkan sisa umurnya. Jangan sampai tertipu dengan muda-muda belajar dan terlalu banyak berangan-angan, karena setiap jam akan melewati umurnya yang tidak mungkin diganti ataupun ditukar. Seorang pelajar harus memutuskan urusan-urusan yang merepotkan yang mampu ia lakukan, juga perkara-perkara yang bisa menghalangi kesempurnaan mencari ilmu, serta mengarahkan segenap kemampuan dan bersungguh-sungguh dalam menggapai keberhasilan. Maka sesungguhnya hal itu akan menjadi pemutus dalam proses belajar. Maksudnya, jadi ketika kita masih belia atau masih remaja dan masih muda, sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk belajar, karena ya dari sini juga dituliskan bahwa waktu ataupun apapun itu tidak bisa diganti ataupun ditukar. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk belajar agar nanti di masa depannya kita bisa lebih sukses dari sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya bagi kelompok kami dan umumnya bagi kalian semua yang menyaksikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.